Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, peserta latihan dasar CPNS Kota Bandung tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan hasil resume saya mengenai apa itu pelayanan publik sebagai aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, ataupun layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun fungsi dari pelayanan publik tersebut adalah tentunya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara dan sebagai proteksi bagi warga negara, atau dalam kata lain sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam pelayanan publik, yaitu ada 3. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini yaitu tentunya pemerintah. Yang kedua yaitu penerima layanan, yaitu masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepuasan terhadap pelanggan atas layanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Prinsip yang pertama yaitu partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah haruslah melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, serta evaluasi hasil dari kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut. Yang kedua yaitu transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik haruslah menyediakan pelayanan publik yang transparan atau terbuka bagi masyarakat. Misalnya, hal apa saja yang perlu dipersiapkan, biayanya berapa, kemudian alurnya seperti apa, dan lain sebagainya. Prinsip yang ketiga yaitu responsif, di mana dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar atau memenuhi tuntutan kebutuhan warga masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Misalkan, diinformasikan kepada warga negara mekanisme penyelenggaraan layanannya, jam pelayanannya, prosedurnya seperti apa. Kemudian juga haruslah cepat tanggap dalam pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat tersebut. Yang keempat, tidak diskriminatif. Tentu hal ini sudah sangat jelas, di mana dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah tidak harus melihat atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, latar belakangnya, kemudian agama, ras, profesi, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mudah dan murah, di mana penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat haruslah mudah dijangkau oleh masyarakat, misalkan bagaimana cara prosedurnya, dan juga beberapa syarat administrasinya haruslah bersifat logis, dapat dijangkau, kemudian murah. Murah maksud di sini adalah dapat dijangkau oleh masyarakat tersebut, karena pada dasarnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah bukan mencari keuntungan, tetapi merupakan sebagai kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Selanjutnya yang keenam yaitu efektif dan juga efisien, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah haruslah mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dengan cara ataupun prosedur yang sederhana, kemudian tenaga kerja yang sedikit, dan juga biaya yang terjangkau ataupun yang murah. Yang ketujuh yaitu aksesibel, di mana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh seluruh warga negara yang membutuhkan. Yang pertama dalam arti fisik yaitu dapat dijangkaunya misalkan dengan kendaraan umum, kemudian mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam arti non-fisik yaitu terkait dengan biaya, di mana biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan publik tersebut itu tidak harus mahal dan dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Yang kedelapan yaitu akuntabel, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Prinsip yang terakhir yaitu yang kesembilan, adanya keadilan, di mana dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah haruslah bersifat adil terhadap seluruh warga negara. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai birokrasi dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah adanya kode etik
Tentunya hal ini untuk mengatur apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebagai pelayanan publik yang disebut juga sebagai etiket publik. Misalnya melakukan senyum, salam, sapa, sopan santun, kemudian keramah tamahan, berpakaian rapi, responsif, bagaimana cara bertutur kata yang baik, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya SOP yang jelas merupakan alur yang jelas dari sebuah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya harus bersifat transparan, yaitu masyarakat pun perlu tahu sudah sejauh mana pelayanan yang diberikannya, alurnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian etika profesi, memiliki etika profesional dalam melaksanakan kebijakan publik atau sebagai pelayan publik, sebagai birokrat ataupun sebagai aparatur sipil negara. Dan yang terakhir adalah prinsip melayani, di mana prinsip melayani ini adalah merupakan sebuah kebanggaan dan tanggung jawab terhadap kepuasan masyarakat dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh kita sebagai pelayan publik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil resum dari pelayanan publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.